fans. Baik, Pak, sini saya akan mengulangi bagian saya menggunakan create tabel barang di mana digunakan untuk membuat tabel tersebut dengan nama barang, dengan kode barang, varchar 10 5C digunakan sebagai kode unik barang sehingga setiap barang memiliki identitas yang berbeda dan tidak boleh sama. Dan nama barang varchar 50 not 0 digunakan untuk menyimpan nama barang dengan maksimal 50 karakter dan wajib diisi. Dan setelah itu jenis barang varchar 50 digunakan untuk menyimpan jenis atau kategori barang, misalnya kami menggunakan elektronik atau aksesoris. Setelah itu saya buat harga satuan menggunakan desimal 2 0 0 digunakan untuk menyimpan harga barang dalam bentuk angka desimal dan wajib diisi. Setelah itu stock in not 0 digunakan untuk menyimpan jumlah stok barang dalam bentuk bilangan bulat dan tidak boleh kosong. Itulah. Oke, baik Pak. Di sini saya mengulangi create table barang 1 dikarenakan sebelumnya kami sudah membuat dan mengulang lagi create table barang. Jadi setelah kami coba untuk kali ini rekaman gagal, Pak. Jadi dimana create table barang ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data barang yang akan digunakan dalam proses supply maupun transaksi pembelian. Selanjutnya di sini ada ID konsumen dengan faktor 10 primary key. Kolom kode identitas khusus setiap konsumen berisi maksimal 10 karakter. Mengapa ditetapkan sebagai primary key? Karena kunci utamanya itu memiliki nilai yang unik, tidak boleh sama, dan menjadi acuan utama pembeda satu konsumen dengan yang lainnya. Setelah itu ada nama konsumen menggunakan varchar 50 not 00. Kolom untuk menyimpan nama lengkap konsumen dengan batas maksimal 50 karakter. Selanjutnya ada alamat varchar 100. Kolom untuk mencatat alamat lengkap tempat tinggal konsumen dapat menampung hingga 100 karakter, bersifat opsional atau boleh dikosongkan. Selanjutnya ada nomor telepon atau no telepon menggunakan varchar 50. Kolom untuk menyimpan nomor telepon atau nomor kontak yang bisa dihubungi menggunakan tipe teks agar format penulisan nomor tetap utuh meskipun diawali angka 0 atau mengandung tanda hubung. Selanjutnya ada Gmail dengan menggunakan varchar 50. Kolom tambahan untuk menyimpan alamat surel konsumen sebagai sarana komunikasi lain dengan batas 50 karakter. Makasih. Baik, di sini saya memperbaiki karena tadinya ada error di mana di ID konsumen itu terdapat errornya karena di ID konsumen varcharnya kurang dengan 1 huruf. Jadi saya perbaiki dan di mana sekarang tidak lagi error dan ini hasilnya. Terima kasih.
Pak, saya akan menjelaskan create table supply. Jadi create table supply ini perintah untuk membuat tabel bernama supply yang digunakan untuk menyimpan data barang masuk atau pasokan barang. Yang kedua itu ada kolom ID supply menggunakan varchar 10 dengan kode primary key. Jadi kolom ini untuk menyimpan kode unik setiap supply dengan maksimal 10 karakter. Primary key berarti setiap ID supply harus berbeda dan tidak boleh sama. Yang ketiga itu ada kolom tanggal supply menggunakan kode date not null. Kolom untuk menyimpan tanggal terjadinya supply atau tanggal barang masuk menggunakan tipe data date dan wajib diisi karena setiap supply harus memiliki tanggal. Selanjutnya ada jumlah supply menggunakan int not null. Jadi kolom untuk menyimpan jumlah barang yang digunakan supply menggunakan tipe data not null atau angka bulat atau int dan tidak boleh kosong agar jumlah barang selalu tercatat. Selanjutnya ada kolom kode barang menggunakan varchar 10 dengan kode not null. Kolom ini untuk menyimpan kode barang yang disupply. Data ini digunakan untuk menghubungkan supply dengan barang tertentu dan wajib diisi. Selanjutnya origin key kode barang dan references kode barang. Kolom ini untuk membuat hubungan antara tabel supply dengan tabel barang. Artinya, kode barang pada tabel supply harus sudah tersedia pada tabel barang. Jadi, relasi yang digunakan pada create tabel supply ini adalah relasi one to many. Artinya, satu barang dapat memiliki banyak data supply dan satu data supply hanya berhubungan dengan satu barang. Oke, maaf sebelumnya Pak, ada kesalahan. Di sini saya membuat tabel transaksi, yang dimana tabel transaksi itu adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data pembelian penjualan yang terjadi dalam sebuah sistem. Tabel ini mencatat informasi transaksi seperti data konsumen, barang yang dibeli, dan jumlah pembelian dan tanggal transaksi. Yang dimana isi pada tabel ini ada ID transaksi, berfungsi sebagai kode unik untuk membedakan setiap transaksi pembelian. Yang kedua ada ID konsumen yang digunakan untuk menyimpan identitas konsumen yang melakukan transaksi. Yang ketiga ada kode barang, yaitu digunakan untuk menyimpan kode barang yang dibeli oleh konsumen. Yang keempat ada jumlah beli yang digunakan yang menyimpan tanggal terjadinya transaksi pembelian. Nah, pada tabel transaksi ini ada foreign key ID konsumen, yaitu relasi yang menghubungkan tabel transaksi dengan tabel konsumen. Yang lalu ada foreign key untuk kode barang, yaitu relasi yang menghubungkan tabel transaksi dengan tabel barang. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan insert into barang. Yang pertama itu adalah kode barang, laptop nama barang, elektron adalah jenis barang, dan angka ini adalah stok barang. Sekarang kita masuk ke kode barang ketiga. Siapa depan nggak ada, cepat lari orang, nggak ada orang. Ada si data head, nggak ada yang pak di sini. Oke. Keyboard. Semoga nggak error lah ini. Soalnya di sini angka kecil kalian buat. Apanya itu? Nggak di situ, Cok. Dua 208 300 stok barang. Apakah error dia, guys? Tap error. Ulangi insert untuk konsumen values yang error tadi, Pak. Kita runkan, Pak, ya. Sudah. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih, Bapak. Ini akan menjelaskan insert into transaksi. Transaksi H001. Konsumen K001 membeli barang B001 sebanyak 1 unit pada tanggal 15 Mei 2025.
Nah, sama seperti selanjutnya juga, itu transaksi H002, konsumen K002 membeli barang B002 sebanyak 2 unit pada tanggal 16 Mei 2025. Dan selanjutnya sama juga seperti sebelumnya, transaksi H003. Konsumen K003 membeli barang B003 sebanyak 3 unit pada tanggal 17 Mei 2025. Oke, kita jalankan kodenya. Oke, ini kodenya kita jalankan. Sorry tadi ke pause, sorry kali. Nah, berhasil. Baiklah, saya akan menjelaskan insert into supply. Kode pasukan S001 tanggal 10 Mei 2025. Nah, masuk 6 unit barang dengan kode B001. Begitu juga untuk seterusnya. Kode pasukan S002 tanggal 11 Mei 2025. Masuk 10 unit barang dengan kode B002. Selanjutnya kode pasukan S003 untuk tanggal 12 Mei 2025. Masuk 12 unit barang dengan kode B003. Oke, berhasil. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan tabel dari yang kami ketik tadi, yaitu dari 4 tabel yang akan kami tampilkan, yaitu pertama di sini ada desk barang. Nah, di sini sudah tertampilkan. Selanjutnya konsumen. Selanjutnya nah, di sini pada pengerjaan yang kami lakukan ini, kami di sini menerapkan relasi antar entitas, yaitu one to many atau 1:n. Contohnya, satu barang dapat muncul pada banyak data supply, dan many to many, M/n. Contohnya, banyak konsumen dapat membeli banyak barang. Selain itu, kelompok kami belajar menerjemahkan IRD menjadi struktur tabel SQL menggunakan perintah seperti create table, menentukan tipe data, serta membuat hubungan antara tabel menggunakan primary key dan foreign key. Praktikum ini juga membantu kelompok kami memahami cara menambahkan dan menggunakan insert into dan menampilkan data menggunakan perintah select. Baik, di sini saya akan mengklik ulang, yaitu select. Oke, baik, ini saja. Yang pertama itu ada transaksi ID, titik ID transaksi yang akan menampilkan transaksi dari konsumen. Yang kedua ada nama konsumennya. Yang ketiga ada nama barang. Baik, selanjutnya ada transaksi jumlah beli, berapa, yaitu dimana berapa saja hasil dari pembelian konsumen ataupun harga segala macamnya itu terdapat di transaksi jumlah beli. Selanjutnya ada di tanggal pembelian, di mana data tanggal pembelian dari konsumen itu tercatat di sini. Selanjutnya ada di from transaksi. Selanjutnya ada di join konsumen. Selanjutnya ada di join barang. Oke, baik. Nah, di sini tabel ini menampilkan bahwasanya adanya ID transaksi, nama konsumen, nama barang, jumlah beli, tanggal beli. Nah, yang pertama itu ada ID transaksi H001 yang bernama konsumen itu harta. Dia membeli barang yaitu laptop dengan jumlah beli 1, tanggal pembeliannya tanggal 5 bulan 5,
tanggal 15 bulan 5 2025. Baik itu juga pelanggan selanjutnya. Baik, sekian dari saya, terima kasih.